اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah sekalian yang berbahagia. Seperti biasa kita awali pengajian kita terlebih dahulu dengan bersama membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, masih kita melanjutkan pembahasan tentang keutamaan salat berjamaah. Seperti dijelaskan pada minggu yang lalu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Siapa yang salat berjamaah niatnya hanya karena Allah semata-mata, mengharapkan ridho Allah, yudrikut takbiratal ula, dia mendapatkan takbir yang pertama, takbiratul ihram, bersamaan dengan imam, tapi lamunyo arba'ina yauman, 40 hari. Kutiba lahu bara'atani, dia dicatat oleh Allah untuk orang tersebut
Bara'atani, dua keselamatan. Bara'atun minan nar, selamat dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan selamat dari kemunafikan. Jadi memang kalau kita lihat agak berat dikit syaratnya itu nak mendapat selamat dari neraka, selamat dari kemunafikan. Ya, di situ Nabi menyebut 40 hari, 40 hari tanpa tertinggal takbir yang pertama bersama imam. Nah, itu kata saya kemarin tidak mesebuk panjang ya. Dalam kitab Fadailul A'mal Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, ini saya bacakan, beliau mengomentari hadis yang ini. Kenapa Nabi mensyaratkan 40 hari? Jadi di sini dijelaskan dalam kitab Fadailul A'mal, jika seseorang sholat berjemaah selama 40 hari, 40 hari turut-turut ya, dan tidak pernah tertinggal takbiratul ula, takbir pertama, takbiratul ihram dari sejak imam mengucapkan takbir yang pertama, hal itu dianggap sudah mendapatkan takbiratul ula dalam sholat berjamaah. Maka jaminannya dia tidak akan menjadi munafik dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tentu kita semua ini berharap masuk ke kelompok ini. Di sini beliau menjelaskan 40 hari. Kenapa Nabi menyebut 40 hari? Ya. Dalam kitab Fadailul Amal ini dicatat 40 hari itu memiliki makna khusus. Jadi ada makna tersendiri dari angka 40 itu, sehingga dapat menyebabkan suatu perubahan. Itu kata beliau ya. Jadi ulang lagi, 40 hari memiliki makna khusus, makna tersendiri, sehingga dapat menyebabkan suatu perubahan. Beliau merujuk kepada permulaan kejadian manusia dalam kandungan kita ini. Kejadian kita manusia dalam kandungan mak kita itu berprosesnya 40 hari, 40 hari, 40 hari. Nah, ya, jadi di sini beliau mengkaitkan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, sesungguhnya salah seorang kamu yujma'u, dihimpun, dikumpulkan, khalquhu, kejadiannya, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari itu 40 hari, selama 40 hari, nutfatan, dalam bentuk setetes air mani, 40 hari. Jadi air mani kumpulan pertemuan bibit ayah dan mak kita itu, kalau sudah dikehendaki Tuhan untuk ini menjadi seorang manusia, bakal menjadi seorang manusia. Nah, jadi itu di istilahnya tuh, kalau bahasa kini itu diblokir di dalam tuh. Nah, 40 hari itu setetes air mani itu, tidak campur-campur yang lain lagi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki itu menjadi manusia, itu dibiarkanlah lepas begitu saja.
hilang begitu saja. Jadi ini tidak dipelihara 40 hari, 40 hari setetes mani. Summa yakunu alaqatan mislu zalik, kemudian 40 hari air mani itu sampai 40 hari dia berubah menjadi, prosesnya menjadi setetes darah beku. Ya, setetes darah beku. Mislu zalik, 40 hari pula darah beku itu tadi dalam rahim ibu kita itu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mislu zalik. Kemudian tetes darah beku itu berproses lagi ke depannya 40 hari menjadi segumpal daging. Sepotong daging. Jadi dari air, setetes air berproses menjadi setetes darah beku, kemudian lagi darah beku itu menjadi segumpal daging. Itu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi 40 hari dikatakan tadi itu memiliki makna khusus sehingga dapat menyebabkan suatu perubahan. Ya, jadi dirujuknya, beliau ini merujuknya kepada penciptaan kita, kejadian kita manusia. Jadi 40 itu 3 kali, maka 120 hari, ya. Nah, summa yursalu ilaihil malak, kemudian sudah 120 hari itu diutuslah malaikat payampuhu fihi ruh, meniup ruh kepada bakal bayi tadi, tapi belum dalam bentuk manusia, ya, baru segumpal daging. Wa yu'maru bi arba'in, diperintah pula malaikat tadi itu sudah meniupkan ruh, diperintah mencatat bi arba'i kalimat, ada empat poin yang dicatat dalam proses kejadian kita itu. Bikat bi rizkihi, rezekinya lah ditakar di situ. Wa ajalihi, ajalnya berapa, umurnya nanti kalau hidup berapa, sudah tuh tercatat, itu tercatat. Wa amalihi, amal perbuatannya nanti semasa hidupnya bagaimana. Wa syaqiyin au sa'id, apakah dia itu nanti bahagia atau celaka. Jadi celaka, bahagia, jadi 4 item ini sudah tercatat kita dalam perut mak kita itu. Cuma kita tidak tahu. Itu. Jadi jangan kita serahkan bela, udahlah apa ketiba lah itu. Itu tidak bisa kita macam itu. Rezeki lah sudah dipatok, sudah ditakar. Tahu kita berapa takarannya? Tidak tahu, kan? Nyawa kita berapa? Batas nyawa kita, umur kita tidak tahu. Jadi itu dalam ilmu Allah, namun kita wajib berusaha. Jadi kembali lagi kita ke sini tadi, ya, 40 hari di situ Nabi mengatakan 40 hari salat berjamaahnya itu baru dapat 2 keselamatan, selamat dari munafik, selamat dari api neraka. Jadi inilah yang menjadi tanda dan keutamaan 40 hari dalam hadis ini. Itu penegasan Syekh Al-Kandahlawi ini. Inilah yang menjadi tanda dan keutamaan 40 hari dalam hadis yang kita baca di atas. Dan para ahli sufi telah mementingkan waktu 40 hari ini untuk melatih diri agar patuh kepada hukum-hukum. Sungguh beruntung orang yang tidak pernah tertinggal takbir yang pertama dalam solat berjamaah yang sudah bertahun-tahun lamanya. Jadi 40 hari itu
masa yang sesuai sekali untuk pembinaan. Jadi kita dilatih mengejar macam mana caranya supaya dapat solat berjamaah itu 40 hari. Kalau orang umroh, haji umroh itu di Madinah, arba'innya itu 40 kali berjamaah 8 hari. Nah, itu lain lagi ceritanya. Jadi ke sana itu ngejar arba'innya itu arba'in bukan 40 harinya, tapi arba'innya 40 kali berjamaahnya. Itu ya. Jadi 8 hari, makanya orang haji kalau umroh tak mungkin itu 8 hari di Madinah tu ya. Umroh cuma 12 hari dibagilah itu 4 Madinah atau 4 Madinah 6 di Mekah misalnya, ada dapat gitu arba'in itu. Tapi orang haji itu 8 hari dia. Lah ya, jadi 40 itu masa training yang paling mantap, itu pembinaan mantap untuk mendekatkan diri menjadi hamba Allah yang betul-betul istiqomah dalam hal beribadah. Wabil khusus ini ibadah solat berjamaah. Tapi ingat, saya ingatkan, kaki sampai balik tu buat yang nasoy 40 hari. Takbir pertama pula harus dapat dengan imam. Kalau macam itu muntilah. Jangan. Jadi ini bukan mematahkan semangat kita, ini memotivasi kita. Walaupun kita tidak terkejar 40 hari secara rutin, kan nanti ada halangan. Kemarin Hatib bertanya tu ada halangan atau lah 39, 40 ada hal ya di rumah. Masih mending kau tak di rumah belum nyoba lagi. Buat pengajian lah kau tadi guru tadi nerang bontilah kalau macam tu paling idak lah. Itu patut asa. Tak boleh itu. Apa kata di dalam kaedah usul fikih itu, kalau kita tidak bisa melaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Itu pegang elok-elok itu. Kaedah usul fikih itu ya. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan pula semuanya. Jadi kalau kata orang tua kata dulu apa? Dari cempedak mendingan nangkau. Daripada idak mendingan ado. Kedua, tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Kan orang tua kata bu. Jadi dalam hal jemaah macam itu juga, tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Jangan luput nian. Itu. Siapa tahu kaki balik ke payam tu pengajian tadi. Berat itu. Ya. Bonusnya lumayan besar. Bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan. Mahal harganya tu. Nah, bayar dengan 40 hari salat berjemaah rutin, tak bolong-bolong. Dah? Baik. Jadi saya menjelaskan hadis minggu lalu. Baik, kita masuk lagi baca kitab ini. Jemaah sekalian, di antara keutamaan salat berjemaah itu anna sawabaha yahsulu liman azama ala huduriha. Ini juga tidak mengecewakan kita. Ada tempat lain pula memberi semangat kepada kita. Jangan patah semangat dalam urusan berjemaah ini. Apa dia di sini? Dikatakan pahalanya, pahala berjemaah itu berapa kemarin? Antara 25 dan ada yang riwayat lain 27. Pahalanya akan diperoleh liman azama ala huduriha, bagi orang yang
berniat untuk melaksanakannya, walau lam yudrikha biniyatihi, sekalipun dia tidak mendapatkannya. Maksudnya sekalipun dia tidak dapat melaksanakannya apa yang diniatkannya itu tadi, ya, dia berniat untuk menghadiri solat berjemaah, ternyata niatnya itu tidak terlaksana, bukan disengaja tidak dilaksanakan, itu enak aman. Ya, jadi dari rumah berniat nak solat berjemaah, dapatlah pahala, nantilah datang lagi. Enggak, bukan itu. Sudah niat dari rumah untuk datang ke masjid, langgar musurah musola untuk solat berjemaah, tapi ada hal-hal tertentu yang menyebabkannya dia tidak bisa melaksanakan keseluruhannya berjemaah itu. Sampai ke masjid, imam sudah tahiyat tasyahud akhir, nah, atau masbuk dimanapun, kan tak ada pul dia tu, tapi dia dapat pahala. Dapat pahala seperti melaksanakan salat berjamaah itu. Itu apa? Tafaddulan minallahi subhanahu wa ta'ala, itu merupakan satu karunia dari Allah, ya, keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini, ya. Allah Ta'ala yusawwi thawabahu bi thawabihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan pahalanya orang tadi bi thawabihim, seperti pahalanya orang yang melaksanakan salat berjamaah yang sempurna tadi itu. Wa hasanatihi bi hasanatihim takarruman minhu, kebaikannya dengan kebaikan mereka yang berkumpul di dalam masjid itu. Takarruman minhu, itu sebagai penghormatan. Ya. Wa khazainihi wa khazainuhu la tampadu, godang-godangnya yang tidak pernah habis. Wa rahmatuhu tatra, dan rahmatnya Allah itu selalu mengalir. Mana dia hadisnya? Ini hadisnya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, siapa yang berwudu di rumah, ambil wudu, fa ahsana wudu'ahu, lalu dia memperbaiki wudunya, artinya dia berwudu dengan sempurna, ya. Macam mana sempurna sudah saya jelaskan dulu. Sunnah-sunnahnya itu dilaksanakan, jangan ambil yang wajib itu yang sunnah-sunnahnya, sampai menghadap kiblat, basuhnya itu, ya. Lalu summa roha, kemudian pergi ke masjid, langgar musalla, surau, fawajadan nas qad sallu, tahu sampai ke langgar masjid, didapati orang-orang qad sallu, sudah melakukan solat. Sampai ke langgar orang sudah selesai sembahyang, ya. A'tahullahu misla ajri man sallaha, kan ada dapat tu berjemaah tu, ya tak? Sampai masjid langgar orang dah selesai, qad sallu, usai solat, tapi dari rumah tadi sudah berniat
A'tahullah, Allah akan memberi kepadanya pahala misla ajri man sallaha, seperti pahala orang yang melaksanakan solat berjamaah tadi, wa hadaraha, dan menghadirinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Itu ya. Jadi sampai ke langgar, sampai ke masjid, orang sudah selesai. Itu ada penyebab. Mungkin di jalan motor macet, ditak ngengkol, dak dona idum kan. Imam di masjid jalan terus, solat terus sampai ke masjid. Orang lah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, apa lagi nak dikejar lagi, tak dapat, tapi pahalanya sudah dapat. Tapi itu kata saya tadi, kalau niat udah berniat, di rumah nyantai lah dulu, main HP dulu, nengok TikTok pula dulu, lagi lah bentar lagi. Atau orang sedang main bola kaki pertandingan, ini dikit tanggung, biarlah sampai kalau orang sudah sembahyang, tak apa-apa, kau mumpadi dapatlah pahala, kata guru kemarin ngaji. Itu gagal paham. Jadi keterlambatannya itu ada penyebab, ya, bukan disengaja. Enak nih kan, kalau macam tu dah isi lah, nggak kosong. Paling gosam bila lagi dengan jipian. Imam gosam, jipian makmum yang lain niat bela di rumah. Apa kata bini, tak kelanggar bang berjamaah, kata guru ngaji malam sekok itu cukuplah diberian di rumah, tak payah kelanggar, dapatlah pahala macam orang sembahyang di langgar tu. Itu gagal paham tu. Ya, jadi keterlambatan kita itu memang ada uzurnya, ada penyebabnya yang masuk akal, yang bukan direkayasa, bukan dibuat-buat. Itu seperti tadi itu ya, mesinnya motor anak hidup. Atau di rumah lah kami uduk, lah siap kemulas pula perut kau, masuk lagi WC pula, berak lagi, lama pula ngejan situ, keluar lagi, bubut lagi kelanggar. Niat dari pangkalnya ada niat lah tu. Mudah-mudahan dapat juga. Rupa sampai kelanggar, Assalamualaikum warahmatullahi, dapat. Itu. Jadi ada hal-hal tertentu. Wa fi riwayati Sa'id bin Musayyab, riwayat Sa'id, dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyab, an rajulin minal ansor, dari seseorang dari kalangan Ansor, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bersabda, fadzakarul hadis wa fihi, lalu dia menyebut, membacakan hadis. Apa kata Nabi? Fa'in atal masjidah, jika seseorang datang ke masjid, fasalla fi jama'atin, lalu dia solat secara berjamaah, ghufira lahu, diampuni dosanya. Bab kemarin sudah kita jelaskan, solat berjamaah itu wahana penghapus dosa, ya. Fa'in atal masjidah, jika seseorang mendatangi masjid, wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'dun, sampai ke masjid sebagian sudah solat, wa baqiya ba'dun, masih ada sisa pula sebagian, yang sebagian belum selesai. Masbu' ini
Shalla ma adraka, solatlah, laksanakan solat ma adraka, apa yang bisa engkau tak dapatkan, apa yang bisa engkau lakukan. Jika datang ke masjid, kemudian sampai di masjid, sebagian sudah solat, selesai solat, dan sebagiannya belum, masih menyelesaikan. Shalla ma adraka wa atamma baqiyah kana kazalik. Lalu orang tadi sembahyang, ya, sembahyang ma adraka, barang apa yang dia dapatkan. Wa atamma baqiyah, dan dia sempurnakan, cukupkan ma baqiyah, sisanya. Kana kazalik, jadi mendapatkan pahala juga. Itu bagi orang masbuk. Sampai ke masjid, orang misalnya rakaat kedua atau rakaat ketiga kita datang, lalu kita solatlah dimanapun kita dapat, ya. Ketika imam sedang tahiyat awal, kita masuk, duduk tahiyat takbir, duduk tahiyat awal, ikutilah situ. Jangan nak nunggu dia tegak rakaat ketiga nian. Niat Allahu Akbar, duduklah tahiyat. Nah, itu ikuti. Jadi maksudnya di sini, walaupun kita dapat sebagian, namun pahalanya tetap sempurna dapat kita, ya. Bukan berarti dapat separuh lah dapat, Kalau 27 bagi 2. Kalau separuh, rakaat ketiga sembahyang Isya dapat. Kalau 25 bagi 2, jadi berapa? 12,5. Wa atamma baqiyah kana kazalik. Jadi dapatlah seperti orang yang dari awal tadi. Fa'in atal masjidah, jika dia mendatangi masjid, wa qad sallu, sampai ke masjid semua orang sudah selesai solat, dapat ke ujung, fa'atamma salata, lalu dia menyempurnakan solatnya, kana kazalik, maka dia mendapat pahala seperti itu. Fadilah berikut, keutamaan berikut. Fadilah keutamaan solat berjemaah. Annaha mahbubatun ilallahi ta'ala. Dia itu, solat berjemaah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disenangi, disukoi. Jadi solat berjemaah itu termasuk perbuatan yang disukoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kanat katsiratan kanat ahabba ilaihi. Salat berjemaah itu jumlahnya banyak, jumlahnya ikut berjemaah itu banyak, kanat ahabba ilaihi, paling disukoi lagi. Jadi semakin banyak semakin disukoi Tuhan jumlah berjemaah itu. Jangan kita orang 10 bagi 2 bela. 5 sana, 5 siko. Kok 5 jumlahnya? Gabung 5 tu jadi 10. Karena 10 lebih banyak daripada 5. Jadi Tuhan paling senang, paling suka dengan jumlah jamaah solat itu lebih banyak, paling banyak, paling disukoi. Fasalatus salasa afdal minal isnaini. Salatnya, sembahyangnya 3 orang lebih utama daripada 2. Wal arba'a afdalu minas salasa. 4 lebih utama daripada 3. Wahakaza, begitulah seterusnya. Kullama kathuran nas, begitulah seterusnya, ya. Sepanjang kasuran nas, banyaknya orang
jamaah dalam salat berjamaah itu kana ad'a ilal qabuli wa aqrabu ilallahi ta'ala. Jumlah yang banyak itu lebih berpotensi untuk ijabahnya yang kita minta. Nah itu ya, jamaah berjamaah jangan dibagi-bagi kelompok, yang hadir itu kumpul satu imam. Nah jadi kenapa? Karena jumlahnya itu menentukan, ya, sangat disukai Tuhan paling banyak jumlah. Kalau kita 15 kita bagi 3, jadi 5 juga, 5 dikit. Atau 15 itu bagi 5, 3, satu imam, 2 makmum, biar beramai dikit. Bukan itu salah paham, itu gagal paham juga. Sama dengan solat jenazah, ya. Solat jenazah itu lebih utamanya banyak saf. Jadi perbanyak saf sampai ke belakang. Tak perlu kita menunggukan saf pertama. Tapi kalau sembahyang waktu, sembahyang biasa ini safnya harus penuh, baru buat saf baru. Kalau sembahyang jenazah itu tak usah penuh yang depan, isi lagi belakang, tarik lagi ke belakang. Semakin banyak safnya semakin bagus. Nah itu solat berjamaah untuk solat jenazah itu perlu diketahui, ya. Lebih bagus banyak saf. 5 buat saf lagi, 5 buat saf lagi, macam itu. Jadi kalau kita banyak itu potensi untuk qabul. Kalau kita berdoa sembahyang juga potensi untuk diterima Allah kemungkinan lebih dekat, lebih besar. Karena dijelaskan kalau kita berjemaah itu lebih banyak, kemungkinan di dalam yang banyak-banyak itu ada yang sholatnya lebih khusyuk. Kita tidak khusyuk, tapi ada yang lebih khusyuk. Nah dari kita milu menang dari situ. Begitu juga doa bersama. Jadi potensi untuk ijabahnya itu lebih besar, kemungkinan untuk dikabulkan Tuhan. Karena dalam yang banyak-banyak itu ada yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling ijabah doanya. Kita milu menang. Kalau kita dewean berdoa baik mendengar Tuhan, kalau Tuhan nak ngelawan kita dicuek Tuhan, karena banyak dosa kita, kan. Nah kalau berjamaah tu milu menang gitu. Dan sekian banyak, apalagi lebih banyak yang wali-wali Allah yang ada dalam tu, kita milu menang. Awak dewean dah tahu lebeleng awak. Nah jadi itu beruntungnya berjamaah tu, ya. Jadi maka Islam itu sangat menekankan kita berjamaah. Jadi kata dalam hadis, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Kata Ubay bin Ka'ab, pada suatu hari waktu subuh kami solat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ka'ab, pada satu subuh kami solat berjamaah dengan Nabi. Faqal, Rasulullah bersabda, asyahidun fulan, sianu hadir, kata Nabi. Jadi Nabi bertanya, sianu hadir? Si fulan hadir. Qalu, sahabat yang hadir itu jawab, la.
Tidak ya Rasulullah, dah hadir, entah apa halnya. Qala, apa kata Nabi? Inna hataini salataini, bahawa sesungguhnya dua salat ini asqal, lebih berat, asqalu salawat alal munafiqin, adalah salat yang paling berat bagi orang munafik. Men subuh, ya, asar berat itu. Kalau maghrib gampang, awak mandi. Nah, asar tu berat, main bola. Sebelum asar bersiap, asar masuk babak rebu. Selesainya orang azan maghrib, hantar azan maghrib, matahari nak terbenam, istirahat dulu, dingin-dingin badan, asar lewat, sudah mandi, maghrib pun habis. Sudah mandi kalitaan, lalu tidur, isya lewat, ketiduran, tidur kenyanyaan sampai siang, kainaan, subuh lah kesiangan pula. Itu. Jadi kata Nabi, dua solat ini paling berat di kalangan orang munafik. Asar macam juga, subuh macam tu juga, ya, berat juga. Walau ta'lamuna ma fihima, kalau kamu tahu apa yang ada di antara pada keduanya itu, keutamaannya, ya, kelebihannya, pada sembahyang subuh, pada sembahyang asar, la ataitumuhuma, pasti kamu akan mendatanginya, walau habwan ala rokbi, sekalipun merangkak. Kalau tahu fadilahnya, kalau tahu memahami kelebihannya dua solat itu, tahan merangkak, ngensot juga datang, ikut berlari telap tak datang. Itu karena tak ada tahu. Kalau tahu, itu. Dan pahalanya memang tidak dilihatkan Tuhan. Kalau dia nampakkan Tuhan, berebut masuk masjid, dah muat-muat, sibuk melebar masjid lagi, langgar lagi, tak pernah sepi. Sebab nampak tu pahala. Sama kan ngaji kau, macam tu kau, pahalanya kalau lihat Tuhan, wah, terpaksa sederum buat air susu malam-malam. Kenapa? Jamaahnya tahu melihat tu, kelebihannya, iko yang bakal didapat kau. Apa dak itu kau buat air susu tu, dan nak lagi 2-3 kali susu seseret, deruman itu hantar ke langgar, kan penuh. Kau nak tak nampak, itulah dia peyo bidak itu. Itu, ya. Wa inna soppa al-awwal, kata Nabi, sop pertama, dalam solat berjamaah kan ada sop pertama, sop depan, ya. Wa inna soppal awwala ala misli soppil malaikah, dan bahawa sop pertama, barisan pertama itu menyamui barisan malaikat. Fadilahnya sama dengan sopnya malaikat. Sop pertama mana ada nampak, tak tahu kita, maka berebut nak sop pertama belakang bela. Pokoknya orang yang ada suruh ke depan, masuk tu, maju, awak tu nak belakang. Itu mendahulukan orang dari diri sendiri. Dalam hal ibadat itu mamnuun, sudah kita bahas tu.
di langkah besar kemarin ya, al-isar, mendahulukan orang lain kalau dalam hal ibadat itu jangan, itu dilarang, itu mamnu, dibenci. Termasuk sop pertama itu menyamunya sop malaikat. Itu hebat tu ya, kemuliaannya sop pertama itu, belum lagi pahalanya lagi. Cuma awak tak tahu, tak nampak, maka berebut nak mencari sop pertama belakang tu lah terus. Kenapa senang keluar cepat? Itu sibuk pula nyuruh orang ke sop pertama. Ayo maju, maro. Awak tu nak jadi tiang sekawa tu lah. Jangan, pokoknya awak maju, itu urusan ibadat. Tapi kalau urusan bukan ibadat, boleh kita mendahulukan orang. Itu kopi susu, awak berdua kopi susu ada secangkir, ada segelas. Kau lah duluin minum, aku ke lagi. Macam tu boleh. Cuma kita kalau dalam hal macam tu, kau kaki lah biar aku dulu. Tapi kalau ibadat, kita dulu kan orang. Kalau bukan ibadat, mahbubun, bagus itu kita mendahulukan. Itu kopi kita berdua, kopi yang cukup, yang ada dua tu lah, sekok tu lah. Kau lah, biarlah aku, mentilah aku, kau lah. Itu bagus itu, al-isar namanya tu, mendahulukan orang lain. Padahal kita nak kopi juga. Tapi kalau dalam ibadat, jangan, termasuk tu tadi, mengutamakan saf pertama dan lain-lain. Ya, kau lah. Itu ada orang tak sedekah, aku ngadap awak berdua, dah bercakap berdua, datang orang tak sedekah, nada tangan, bagi duit tu. Awak banyak tebal lah dompet kau, asing lah, berapa ada lah, bagilah. Kau buntilah. Kau lah yang penting. Itu dah elok. Awak buka dompet, bagi. Dah tu baru suruh, bagi kau pula. Itu kodak kalau dalam hal ibadat, bobot dah nak. Yang buka ibadat, bobot main duluan. Lah, itu sop pertama. Walau alimtum ma fadilatuhu, kandai kata kamu tahu, mengetahui fadilahnya sop pertama, labtadartumuhu, pasti kamu segera mengisinya. Lah tahu tu, yang hati aku tahulah tu. Sop pertama, jangan talak kosong, jangan suruh orang, awak maju. Tu kata Nabi, kalau kamu tahu, labtadartumuhu, tentu kamu akan segera ngisinya, dan nyuruh orang lagi, awak lah. Karena itu sama dengan perbanding, sama dengan sopnya malaikat, barisan malaikat. Mulia artinya sop pertama itu. Wa inna salata ar-rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu, sesungguhnya solatnya, sembahyangnya seseorang bersama orang lain, satu imam satu makmum, azka min salatihi wahdahu, lebih dicintai Allah, paling disukai Allah dari solatnya sendirian, kita berdua sembahyang masing-masing, atau berdua, satu imam satu makmum. Yang satu imam satu makmum itu yang dicintai Tuhan, paling disukai Tuhan daripada yang dua tadi sembahyang masing-masing. Langgar jemaah kalau bubar, datang pula yang kedian, balik di rumah sedekah, kalau sekok sano. Kalau lah tahu, jangan sekok sano, sekok kumpul, sekok imam, sekok makmum. Kau imam, aku makmum. Itu bertolak pula. Kau lah ngapa? Petihah ada hafal.
Ayat ada hafal, keluhu tak tahu, ujung pangkal pula kau lah. Akhirnya sekok sana. Aku ngaji, hafal ayat-ayat pendek. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa kullu ma kathura ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan setiap yang jumlahnya banyak dalam hal berjamaah ahabbu ila Allah azza wa jalla, itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hadis lagi. Wa an Kubas bin Asyam radhiyallahu anhu, dari Kubas bin Asyam Al-Laisi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu. Salat dua orang laki-laki, ya ummu ahaduhuma, yang diimami oleh salah seorang dari keduanya, azka indallah, lebih disukai di sisi Allah, min salati arba'atin tatro, ya, satu imam satu makmum, itu minimal berjamaah. Nah, jadi satu imam satu makmum itu disukai, dicintai Allah, lebih dicintai Allah daripada sembahyang empat orang itu tatro, sendirian, satu sikot lagi, dua, tiga, empat, masing-masing 4 orang. Jadi kalau berdua berjamaah tu lebih disukai Tuhan daripada 4 orang itu dewean sembahyangnya. Wa salatu arba'atin azka indallah min salati samaniyatin tatro, dan sembahyangnya 4 orang lebih disukai di sisi Allah daripada sembahyangnya 8 orang bersendirian. Jadi 4 orang berjemaah, di sana 4 orang, 8 orang tak ada berjemaah. Tuhan lebih suka kepada yang 4 ini daripada dengan 8 banyak tapi tak ada berjemaah. Itu yang 4 ini disukai Tuhan. Wa salatu samaniyah ya ummu ahaduhum azka min indallah min salati mi'atin tatro. Salatnya 8 orang ya ummu ahaduhum, salah seorangnya menjadi imam, jadi 8, 7 makmum, ya, satu imam, itu lebih disukai Allah daripada sembahyangnya orang 100 sendirian. 100 sekok sampai 100, wah tak ada berjemaah dah. Tapi yang ini berjemaah berapa orang? 8 orang. Lebih Allah suka yang 8 itu daripada sembahyangnya orang yang 100. Nah, inilah poin kita yang terakhir ini, bahwa Allah itu lebih suka kepada salat berjemaah yang semakin banyak jumlahnya, ya, semakin banyak semakin disenangi, semakin banyak semakin disukai. Jadi ini mengajarkan kepada kita, jangan kita memanfaatkan waktu itu untuk memperbanyak jumlah pasukan berjemaahnya, seperti tadi saya katakan, ya. Nah, dalam kitab Fadailul A'mal saya baca dikit, sebagian dari kita beranggapan bahawa tidak ada salahnya mengadakan satu jemaah kecil di rumah masing-masing. Lala bentilah kelanggar rumah bila berjemaah.
Atau di toko-toko, awak di toko bela berjemaah berdua-dua jadilah. Atau di kantor. Kata pengarang kitab ini adalah pendapat yang keliru, rugi karena tidak mendapat pahala solat di masjid. Kita juga rugi karena tidak mendapat berkah solat berjemaah. Semakin banyak jemaahnya, semakin disukai Allah. Apabila tujuan kita adalah untuk mencari keridhaan Allah. Itu tadi. Jadi kalau berjemaahnya ke masjid, itu kan langkah ke masjid, itu sudah dapat hitungan. Kalau jemaahnya di rumah itu tidak dapat hitungan. Pertama etikaf tidak dapat, hitungan ke masjid, langkah kaki ke masjid tidak dapat. Pahala berjemaahnya 27, 25 tadi dapatlah di rumah. Cuma banyak item-item yang terlampaui. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu. Mungkin kalau di rumah sambil mendidik, ya tak? Itu boleh. Atau ada halangan ke masjid, hari hujan, banjir, perahu dah ketik, hujan lebat, ya tak? Tak dapatnya lah nak ke masjid, rumah. Aku manjang di rumah, saya tidak halangan di rumah. Mana tak ada nampak-nampak kelanggar jemaah. Saya di rumah bila aku tidak itu. Bulan puasa tak pernah tengok kelanggar tarawih langgar mana. Saya di rumah lah aku. Boleh cek bila rumah tu semayang tidak tarawih tu. Jadi ingat jumlah banyak itu lebih afdal dalam hal berdoa, ya, dalam hal segala macam kebaikan itu. Jadi penting berjemaah itu. Kalau hidup menyendiri itu susah. Dan maka Islam menekankan solat berjemaah, apa-apa hal berjemaah, makan berjemaah juga. Sehidangan tu berlima, berenam, barokah. Kini tak lagi main nafsu-nafsi lah. Kalau dulu makan berhidang tu ame-ame, sudah tu berkurang pula bertiga. Zaman saya dulu bertiga. Zaman kini kok tahun 2023 dewean sehidang berdua. Apa tak ada dewean? Ala Perancis. Nyedok dewe, kan dewe lah. Duduk di kursi. Minum di bawah tempat duduk. Jadi kata yang tukang puasa, sudah bapak kami minum, ambil cangkir awak bawa. Pas kita tahu nak ambil air, dia ketik lagi. Siapa ambil air aku? Bara-bara utuk-utuk. Nah, itu. Atau makan sistem apa Perancis sama. HP lagi nak melayani HP kau, piring lagi sebaro letak samping. Ayalah nelpon panitia munaman dia, sudah ibu bapak kau makan, tarik piring. Habis nelpon, mana lagi piring aku tadi laksana dibersihkan kawan. Itu makanya makan berjemaah itu barokah, ya, segalalah berjemaah. Jadi apa kita lakukan berjemaah, makan berjemaah, solat berjemaah. Ikut hobi dewean, makan dewe, semajang dewe, segala dewe. Jadi kalau segala dewe itu barokahnya, tak ketik. Itu ya. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa bersemangat, antusias untuk melaksanakan solat berjemaah itu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ya, semangat yang menggebu dalam hati kita untuk memperoleh kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabda-sabda beliau yang sudah kita baca berkenaan dengan solat berjemaah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah untuk malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan masih dalam
kajian tentang fadilah salat berjamaah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.